Bismillah, selamat malam, sugeng rahayu semua para murid, para pemirsa. Pada malam hari ini, malam Jumat lagi, tanggal 19 Mei tahun 2022 Masehi, guru membuat video dengan judul Kodrat dan Irodatku. Mengapa guru membuat video ini? Guru selalu memberi pemahaman, kesadaran, sehingga menjadikan pengertian. Karena guru sering menganalisa, melihat, mengobservasi kehidupan masyarakat rata-rata dari pribumi, menjadikan kekecewaan rata-rata dari pribumi, tidak sanggup menerima kehidupan. Karena apa? Kurang memahami dari kodrat dan irodatnya. Dengan diberikan pemahaman seperti ini, semoga para pemirsa ya sangat paham, betul-betul paham tentang kehidupan pribadinya dan keluarganya, sehingga untuk berubah itu sangat lebih baik dan berubah selalu lebih baik ya. Baik para pemirsa, kodrat dan irodat ini sangat penting untuk diketahui, dan tidak banyak manusia bisa menganalisa tentang kodrat dan irodat. Bahasa ini sering didengar di kalangan masyarakat ya. Apa sih guru yang disebut kodrat dan irodat? Kodrat itu adalah hukum ketetapan ya. Kodrat itu hukum ketetapan. Nah, irodat adalah daya upaya ya. Cipta karsa ya, cipta karsa manusia. Satu contoh yang dimaksud kodrat, biar tidak salah memahami kodrat. Nanti sakit, miskin, bodoh itu kodrat, bukan ya. Memang nanti ada kodratnya, dimulai dari guru dari atas ini ya. Kodrat dan irodat sebelum manusia ini di dunia, ini ibarat kita, Anda di dunia. Sebelum di dunia, manusia ratusan bahkan ribuan tahun dulu sudah pernah ada hidup di dunia. Itulah diturunkan kembali di dunia yang disebut siklus inkarnasi. Orang Jawa nyebutnya nitis. Nah, di kaset yang lain sudah diterangkan guru ya, ada alamnya. Alam-alamnya sudah diterangkan guru. Ini diperjelas ya. Setelah dari alam-alam gaib di sana ratusan bahkan ribuan tahun, dari diproses di alam kubur, di neraka, di surga, sampai masuk ke alam surga yang tertinggi, ada yang mengatakan swarga loka, barulah manusia diturunkan ke dunia ini. Nah, manusia diturunkan di dunia ini sudah yang dikodratkan tuh, maksudnya sebelum di dunia ini loh, kodrat. Pembawaan asalnya. Nah, di sini nanti manusia mempunyai kasta masing-masing ya. Yang terbawa disebutlah leluhur, orang Jawa nyebut kasta sudra. Ini ekonomi sangat buruk. Biasanya perilaku dan kelakuannya juga sangat buruk ya. Agak lagi meningkat ekonominya, ini derajat Waisak. Nanti ada Satria, ini pemimpin-pemimpin ini. Ada lagi Brahmana, ini orang-orang spiritual yang akhlaknya bagus, kehidupannya mementingkan banyak manusia. Batara ini jarang ada di dunia, tapi selalu ada. Ini makhluk-makhluk pilihan penyangga dunia ini. Nah, untuk memahami 4 derajat ini, leluhur dulu disebutlah kasta. Ada lagi yang nyebut derajat, ada yang lagi nyebut makom. Sama, makom, derajat, kasta ini sama. Nah, dari tadi udah diterangkan ya, sebelum jadi manusia di dunia ini sesuai kodrat yang ditentukan selama dulu waktu di dunia diturunkan. Nah, guru hanya menerangkan terutama ini para pemirsa ya, derajat yang dari sudra ini. Ini karena guru sangat paham sekali dan sering mengobservasi, ini banyak yang gagal ya. Ini coba dipelajari dari sudra atau Waisak, ekonomi yang kurang atau ekonomi yang sangat buruk.
Nah, ini loh yang disebut assalamualaikum rasa ya. Rasa ini disesuaikan dari kodrat ini. Dari kodrat Batara, Brahmana, Satria, Waisya sampai Sudra. Dia berada di dalam ini. Ini ketentuan Sang Maha Tuhan. Nah, disinilah sulitnya manusia merubah diri kita sendiri. Karena ini sudah ditentukan. Nah, tinggal kita menganalisa diri kita, jiwa kita, ruh kita, mulai lahir. Itu kita mempunyai makom derajat mana. Itu nanti bisa dianalisa ya. Bisa dianalisa. Biasanya ini ciri-cirinya. Makom atau derajat Sudra atau Waisya ya. Ini biasanya satu, sumbu pendek ya, mudah marah, temperamen, mudah tersinggung, tidak mau berpikir panjang ya. Jadi intelektualnya pendek, mental spiritualnya pemarah, mudah tersinggung. Tapi biasanya orang Sudra ini mempunyai kelebihan daya tahan tubuhnya kuat. Nah, ini beda ya. Daya tahan tubuhnya kuat, tapi mental spiritualnya itu lembek, mudah tersinggung, mudah pemarah. Nah, ini. Makanya hati-hati ya para pemirsa ya. Kita dimanapun berada. Ini maksudnya guru memberi nasihat ini. Hati-hati dengan kodrat ini. Karena ini ketentuan yang Maha Pencipta ya. Agar kita nanti bisa merubah lebih baik. Yus, hati-hati. Nah, ini satu contoh ya. Si kodrat ini dari apapun kita, derajat apapun ya, ini bisa dirubah. Satu contoh, dari Sudra biar naik ke Waisaki, dari Waisaki biar ke Satria, dari Satria biar lebih naik. Itu di sini 4 namanya irodat ini. Irodat adalah bentuk upaya manusia. Nah, ini menurut guru ini ada 4. 1, harus punya ritual atau sesaji. 2, harus punya ilmu atau pengalaman yang disebut aturan. Ini tidak boleh tidak punya ya. Ya, nomor 1 lagi ya, ritual atau sesaji. 2, aturan atau ilmu. 3, rasa. 4, santai. Nah, ini hati-hati ya, keempat ini. Satu contoh ya. Ada manusia ini bekerja dan berusaha. Guru memakai contoh dari derajat Sudra. Rezeki mulai bertambah, ekonomi mulai membaik. Sehingga anggaplah ada uang, ada sesuatu yang kalian datang, bisa dikatakan hasil kerja, atau bisa ditafsiri amanah kepercayaan dari Tuhan, sehingga sesuatu rezeki bertambah. Hati-hati dengan perasaan ini, bukan assalamualaikum, bukan rasa, perasaan. Satu contoh, kalau uang Anda sudah mulai tambah, perasaan Anda ini mulai mengembang, hal-hal yang tidak-tidak. Nah, ini kadang tidak diputuskan dengan assalamualaikum rasamu yang dalam. Kalian sudah langsung mengambil keputusan, membeli sesuatu, memutuskan sesuatu, meminjamkan harta, meminjamkan uang kepada siapapun di luar Anda. Ini biasanya tanpa pertimbangan di sini, langsung di sini. Nah, ini nanti namanya perasaan ya, dibedakan assalamualaikum. Rasa dan perasaan beda. Kalau yang kalian ambil di dalam, kita akan selamat. Rata-rata manusia 90% ini. Nah, ini nanti mengembang dari apa yang kita dengar, apa yang Anda lihat. Sehingga membentuklah suatu keinginan. Nah, uniknya ini kodratnya Tuhan ya. Keinginan yang ada di pikiran manusia, apa yang dilihat dan didengar, ini mengikuti kodrat yang ada di sini. Kalau dikodratkan ini miskin atau sudra, ini kalau ada harta atau ada apapun, dia memutuskan agar menjadi miskin. Otomatis di sini loh sifatnya yang maha kuasa ini loh, super hati-hati. Kalau ada uang, di sini loh otomatis dia mengajak sesuatu yang rugi. Ini hati-hati ya. Kalau ada apapun, pasti dia akan mengajak rugi. Artinya apa? Di luar sistem ini ada yang otomatis. Kalau dia ini dikodratkan miskin, dia membuat keputusan atas kodrat miskinnya. Ini hati-hati loh ya. Makanya kenapa manusia dikodratkan sudra atau miskin itu sampai tua miskin. Karena ini loh, melawan ini otomatis. Hati-hati ya.
Ini buatan Tuhan, ini rahasianya di sini. Maka nasihat guru ya, kalau ada apapun jangan mudah main perasaan. Jangan mudah berhalusinasi atau keinginan tanpa adanya musyawarah. Ya. Maka di sini hati-hati, namanya perasaan. Nah, perasaan yang keluar di luar ini sifatnya kodrat masing-masing. Yang jadi repot bagi para pemirsa. Ini loh, kalau dikodratkan, permisi ya, derajat sudro atau dikodratkan miskin. Apapun yang menjadi keputusan manusia ini pasti membuat miskin kehidupan ini sendiri. Untuk menghindari itu, seringlah memakai ini namanya. Kalau di keluarga jangan suka mengambil keputusan sendiri. Di situ ada suami atau istri sebagai pertimbangan. Meskipun belum tentu itu baik, minimal sudah ada pertimbangan. Sebenarnya untuk memakai ini, mengambil keputusan, ini harus punya aturan atau ilmu. Aturan dan ilmu bisa dicapai dari pendidikan-pendidikan tertentu yang memang menerangkan. Satu contoh, manajemen tentang administrasi, tentang manajemen, tentang perbendaharaan, mengatur nilai rupiah. Ini penting. Nah, kekurangan kadang kita atau masyarakat, pendidikan ilmu yang mengatur manajemen ini kadang tidak punya, kadang punya sedikit. Kita dikalahkan oleh perasaan kita sendiri. Karena perasaan kita ini adalah keluar dari kekuasaan kodrat ini loh yang repot. Nah, nasihat guru melalui video ini, semoga kalian yang sudah mendapat perubahan, kehidupanmu mulai baik ya. Ritual sudah dilakukan. Pakailah ini nilai yang nomor 3. Yang keempat, hati-hati jangan tergesa-gesa kalaupun hartamu sudah cukup. Hati-hati ini ya. Makanya untuk santai, ini yang paling pokok. Santai ini bisa dikatakan di-share sama keluarga, berbagi suami istri. Tanyakan kepada ahlinya. Ini yang paling dominan. Hati-hati para pemirsa yang sudah mengikuti konsep-konsep guru, kalau hartamu, rezekimu, ekonomimu sudah membaik. Hati-hati ya, ciri-ciri karakter sudro. Ini biasanya ya. Kontrol sendiri ya. Kalau toh rezeki Anda, anggap aja 1 bulan ada sisa uang 4 juta ya per bulan. Bulan ke depan mulai naik 5 juta atau 6 juta. Pikiran sudah mulai gupuh, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari ini loh. Jadi ibaratnya benda itu goyah gini. Nah, jadi kalau dibeban saat gini, dibebani 1 juta seperti penggaris ini. 1 bulan orang ini dalam keadaan santai, nyaman karena derajatnya di sudro. 1 bulan 4 juta. Karena dia mampu merubah dengan irodat, dengan ilmu, dengan ritual. Bisa juga 1 bulan rezekinya naik 5 juta, 6 juta, 7 juta. Ini sudah mulai gini. Nah, ini hati-hati. Ya. Kontrol sendiri semua bagi para pemirsa. Kalau rezekimu berkembang, hati-hati pikiran ini, goyah ini. Nah, ini kalau tidak terarah, tidak ada yang ngontrol, tidak ada sesajinya, itu nanti uang hilang lagi, kepercayaan alam hilang lagi, kalian turun dari bawah lagi. Itu terus bertahun-tahun begitu, tidak bisa naik. Hati-hati kalau harta sudah datang. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru apapun. Belajar lebih santai. Itu rumus ini ya, dipakai. Nah, semoga sedikit pemahaman tentang pembelajaran kodratnya Tuhan ya untuk melihat kasta kita atau makom derajat kita. Semoga ini sangat membantu. Lantas apa guru pentingnya di situ ritual dan sesaji? Karena ini di kaset guru video yang lain guru menerangkan bahwa di dalam nilai-nilai di sini ini mampu ditembus dari sisi-sisi lain yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itulah leluhur yang nyebut namanya kolo semanding. Itu kodratmu sendiri, kodrat manusia itu sendiri yang mengajak selalu keburukan. Tatkala dia mengambil keputusan, pasti diajak yang salah. Agar tidak menjadi kesalahan, ini loh pentingnya ritual atau sesaji. Yang membuat kita susah, bahasa orang Jawa nyebut sengkolo, yang menghancurkan kodrat kita untuk berkembang, itu diberilah sesaji ini. Tanpa sesaji
Tidak ada solusi lain. Doa tidak ada hubungannya dengan itu. Karena ini ada sesuatu ruh gaib yang selalu mengajak manusia ini untuk rusak. Makanya kenapa manusia itu naik kasta, naik ekonomi, naik kehidupannya sulit. Karena setiap kodrat ini loh, ada sistem yang otomatis. Semoga sedikit lagi ya pemahaman ini betul-betul dilakukan. Bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri, kalau sudah ekonomimu sudah bagus, sudah kuat, hati-hati. Memutuskan apapun santai. Ilmu-ilmu yang sudah diajarkan guru, nasihat-nasihat guru, jalankan sesuai aturan. Semoga tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, sampai tambah tua, hartamu semakin meningkat, hartamu semakin tambah, keluargamu semakin tentram, kesehatanmu semakin terjaga, sampai nanti yang disebutlah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.